Halo Sobat Akuatik, kali ini kami akan melakukan perjalanan tugas akhir mata kuliah pembelajaran akuatik menuju kota Sawalunto. Perjalanan ini bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi juga tentang pengalaman, pembelajaran, dan kebersamaan yang kami lalui bersama. Yuk ikuti perjalanan kami, mulai dari perjalanan menuju kota Sawalunto, praktik pembelajaran renang, hingga menikmati keindahan alam yang ada di kota Sawalunto. Gimana nih keadaan di dalam? Mari kita lihat bersama. Oh ya, teman-teman, dan ingin berkunjung di waterboom Sawalunto ini, boleh ya di tiketnya. Ya sih yang ada di water ini. Lihat bersama apa saja sih fasilitas yang ada di waterboom Sawalunto ini? Go ya. Nah, yang pertama itu kolam anak. Ini dan kasih oleh perosotan. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kolam kedua kita. Di mana kolam kedua ini terdapat 3 perosotan yang lumayan panjang, dan di sini juga ada tempat untuk berseduh para pengunjung. Nah, di sini terdapat tangga untuk para pengunjung turun. Ada 2 tangga di sana satu. Ini juga ada tempat karaoke, yaitu tempat musiknya yang akan memanjakan kalian semua. Nah, kalian akan merasa terhibur dengan tempat ini. Nah, teman-teman, di sini ada kolam khususnya untuk orang dewasa. Tapi jangan khawatir, untuk anak-anak juga jangan takut mencoba kolam ini, karena di sana ada petugas yang selalu mengawasi siapa yang berada di sini. Tapi tidak lepas dari pengawasannya, teman-teman. Di sini kami ingin bertanya nih, bagaimana kedalaman dengan kolam yang ada tadi, dari kolam 1, kolam 2, kolam 3, dan 4. Nah, untuk kolam 1 tuh berapa sih Pak kedalamannya? Oh, yang di kolam tirai itu anggarannya kan lebih kurang 30 cm. Oh, 30 cm ya Pak. Yang kolam 2 yang untuk anak-anak 60 cm, yang dewasa yang di tengah ini sekitar 160. Karena yang kolam 4 yang di sini 120. 120, oh ya Pak. Jadi kalau untuk kedalaman yang untuk 120 tadi, 160 itu nggak apa-apa kalau anak-anak kan, kalau untuk petugasnya kan selalu ngawasi kan Pak. Jadi selalu aman lah kan kalau untuk keluarga mau liburan kan Pak. Nah, ada lagi. Kalau yang penting kalau yang untuk anak-anak yang bisa berenang silakan, tapi kalau nggak bisa berenang banyak ke kolam 2. Ah ya, ya Pak. Nah Pak, selanjutnya itu untuk pergantian air itu dilakukan berapa kali Pak? Kalau untuk pergantian air kita harus sirkulasi. Kalau airnya dibongkar untuk pengisian dari 1, 2, 3 kolam yang untuk yang di atas, kalau untuk sehari nggak bakalan penuh. Oh iya Pak. Ya, jadi kan sirkulasi itu kan apa? Ya. Air kan air yang
Ya, terus nanti kan itu kan turun ke bawah, nanti pas sore hari dikasih namanya kepada sama pihak namanya. Jadi untuk menetralkan air tadi sama sistem PDAM. Halo Sobat Aquatik semuanya. Baiklah, saya di sini mewakili sesi 0191 akan memaparkan mengenai sejarah serta perkembangan renang. Teman-teman semuanya, renang sebenarnya sudah ada dan aktivitas fisik pertama yang sudah ada pada zaman prasejarah. Di mana di sini manusia berenang untuk mempertahankan hidupnya, seperti mencari makan, berpindah tempat, serta menyelamatkan dirinya. Teman-teman semuanya, bukti bahwa manusia itu sudah berenang sudah ada pada 4-9 ribu tahun sebelum Masehi, di mana di dinding-dinding di goa di Mesir sudah menggambarkan bahwa manusia itu sudah berenang. Pada masa Romawi dan Yunani kuno, berenang merupakan bagian penting bagi pendidikan serta kepelatihan prajurit, di mana renang merupakan bagian atau keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang prajurit. Pada abad pertengahan, berenang sempat menurun minatnya di Eropa, tetapi pada awal abad ke-19, berenang sudah diadakan perlombaan di London pada tahun 1837. Perlombaan pertama renang di dunia. Dan pada tahun 1896 diadakannya Olimpiade Internasional pertama, di mana pada saat ini mulailah renang itu dicap sebagai olahraga kompetitif. Teman-teman semuanya, berenang pada tahun 1906 didirikanlah organisasi renang dunia atau biasa disebut dengan FINA, Federation International de Natation. Pada di sini, organisasi ini mengelola berbagai kompetisi renang dunia. Dan renang mulai menunjukkan keseriusannya dengan berbagai macam-macam gaya yang terdapat di dalamnya. Teman-teman semuanya, di Indonesia berenang dikenal pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini terdapat fasilitas berenang didirikan di berbagai wilayah besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, serta Surabaya. Tetapi fasilitas ini tidak bisa diakses bagi berbagai kelompok masyarakat. Hanya dapat diakses oleh bangsa atau kaum bangsawan dan juga oleh kalangan tertentu. Tetapi seiring perkembangan zaman, berenang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Awal mulanya dan terjadi pemusatan itu pada awal kemerdekaan kita, di mana mulai keseriusannya itu didirikan organisasi pada tanggal 21 Maret 1951. Di sini organisasinya awal mula bernama Persatuan Berenang Seluruh Indonesia, yang kemudian atau disingkat dengan PBSI, yang kemudian berubah menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Dengan di sini organisasi ini mengelola berbagai atlet, berbagai kompetisi, serta mengelola berbagai bidang mengenai renang ini sendiri. Dan di Indonesia renang menjadi dasar bagian dari pendidikan, kebugaran, keterampilan, keselamatan hidup, serta hiburan. Dan renang juga menjadi bagian penting bagi masyarakat kita Indonesia untuk menyelamatkan hidupnya di bagian perairan atau bagian laut. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan perkembangan renang itu sendiri. Untuk lebih lanjut, berbagai materi mengenai renang ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya itu manfaat dari renang. Nah, di sini berenang memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu melatih otot-otot kita dan melatih jantung dan paru-paru kita ketika kita saat berenang. Dan ketika berenang itu dapat menjaga kestabilan dari tubuh kita, menjaga kestabilan dari berat badan, dan membuat kita relaksasi. Nah, di sini untuk berenang ini dapat memberikan sangat banyak manfaat bagi kita. Nah, halo teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai macam-macam gaya dalam renang. Yang pertama yaitu ada gaya bebas. Nah, gaya bebas ini adalah gaya tercepat dan juga gaya yang sering digunakan oleh atlet-atlet pada suatu perlombaan renang.
posisi gerakannya yaitu di mana badan kita yaitu termungkup menghadap permukaan udara. Dengan gerakan kaki dan tangan dilakukan secara bergantian. Yang kedua ada gaya dada. Nah, gaya dada ini sering disebut dengan gaya katak karena menyerupai katak berenang dengan posisi badan kita itu tertutup dan teknik tangannya yaitu dibuka ke samping lalu ditutup ke depan secara bersamaan, dan teknik kakinya itu menyerupai katak berenang di mana kita menekuk kaki ke samping lalu menghantam ke belakang secara bersamaan. Yang ketiga ada mengenai gaya punggung. Nah, posisi gerakan gaya punggung ini di mana badan kita itu terlentang ke permukaan, di mana wajah kita selalu berada di permukaan. Terus gerakan kaki dan tangan gaya punggung ini yaitu tangan kita selalu mengayuh dari kepala ke belakang secara bergantian, dan teknik kakinya yaitu kaki selalu mengayuh secara bergantian. Yang keempat ada gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu ini adalah gaya yang sulit karena memerlukan kekuatan dan koordinasi yang tinggi, di mana posisi gerakannya yaitu badan kita yaitu terlungkup dengan teknik tangan yaitu menyerupai sayap kupu-kupu, diayunkan dari samping ke depan secara bersamaan, dan teknik kakinya yaitu menyerupai lumba-lumba, dolphin kick, yaitu di mana kaki kita lurus dan diayunkan dan dihempaskan ke air secara bersamaan. Ini itu saja materi mengenai macam-macam gaya dalam renang. Halo teman-teman. Nah, kali ini kami berada di Puncak Cemara, yang dimana ini tuh berada di kota Sawalunto. Puncak Cemara merupakan tempat wisata alam di Sawalunto yang terkenal dengan pemandangan perbukitan, udara sejuk, dan panorama kota dari ketinggian. Selain menjadi tempat rekreasi yang berfoto, kawasan ini juga memiliki nuansa sejarah karena berada di kota tambang peninggalan Belanda. Di sekitar Sawalunto terdapat beberapa bangunan dan monumen bersejarah yang menjadi simbol perkembangan kota tambang tersebut.